Sangat ramai, membludak, penuh wisata kebun binatang Surabaya di akhir tahun. Luar biasa, tapi tetap menarik. Seperti apa keramaiannya? Audio Jungle. Sekarang berada di kebun binatang Surabaya, Surabaya Zoo, pada minggu menjelang tahun baru. Sangat rame ya, sangat rame. Yuk kita putar-putar dulu ya. Putar dulu ya. Saya masuk dari wilayah selatan melewati jembatan baru untuk masuk ke parkir Joyoboyo karena rencananya akan masuk ke tunnel. Ternyata tidak bisa, sangat padat. Coba lihat kanan ini, parkirnya sampai di Jalan Gunung Sari itu. Lihat padat sekali. Dan lalu kita putar balik untuk masuk di pintu parkir lewat kanan. Kita lihat masih sepi dan ini masih jauh. Putar ya. Lalu nah di depan sudah banyak, di kanan itu parkir mobil penuh ya, dikelola tentunya oleh swasta para parkir. Nah kita masuk ke kanan untuk mencari lagi parkir di parkir tingkat parkir Joyoboyo dengan harapan bisa masuk ke tunnel, masuk ke terowongan bawah tanah yang bisa ke Bonbin. Ternyata sebelah kiri penuh dengan parkir dan kita lihat terus masuk. Nah penuh, ini Terminal Joyoboyo bagian barat ya. Nah penuh. Lalu kita berhenti sejenak, sudah parkir atas yang resmi penuh, kita sudah dilarang parkir. Kemudian wah, ini parkir sepedanya juga membludak sampai ke selatan. Ini masih wilayah selatan ya, kebun binatang wilayah selatan. Kanan penuh dengan parkir mobil besar ya, elf. Lalu di depan itu bis sampai parkir di sana dan kita montok. Lalu kita masuk ke pintu utama yang biasanya sudah kita batalkan untuk masuk di terowongan karena sudah tidak bisa. Ini ada tulisan tunnel Joyoboyo, lalu kita sudah tidak bisa masuk lewat terowongan. Nah kita akan masuk ke pintu utama sebelah patung Surabaya. Kita lihat jalan merambat. Karena kamu kesiangan ini tadi. pertanda bahwa di depan penuh dengan kendaraan. Pagi, nah kita diberi tanda untuk tidak bisa parkir ya, di bagian utama. Lalu kita tidak parkir, hanya berhenti begitu saja. Lalu sang supir akan cari parkir, nggak tahu tempatnya di mana. Nah kita lihat pintu masuknya di luar pintu masuk ada tiket. Tiketingnya antri, meskipun tiketingnya ada sekitar 4 tempat ya. Tempat satu di luar tambahan, nanti ada tempat ada di dalam, ada di dekat parkir dalam sana. Nah lihat antri, sangat banyak antrinya karena memang beludak. Ini pada jam berapa? Sekitar pukul 10 siang. Parkirnya tiket penuh, loket penuh, dan semua untuk hiburan rakyat. Mengapa? Karena sangat murah. Harga masuknya hanya 15.000 per orang. Nanti kita bisa nambah kegiatan apa untuk menambahkan rupiahnya. Jadi tidak dipatok sekaligus besar. 15.000. Nah, kita nyantai dulu di luar. Sangat ramai. Ini belum masuk semua ini. Itu antrinya. Coba lihat. Antri, ini menunggu kawannya yang antri, kita masuk. Nah untuk masuknya enak, nyaman karena banyak pintu ya, banyak pintu masuk. Dari sisi timur ada, sisi barat ada, dari sisi selatan ada, dan kita minta di-scan-kan, scan tiket. Untuk 4 orang itu hanya 1 tiket lewat barcode masuk ya. Ini kita masuk. Sepi, kerumunan, karena semua sudah berada di dalam tampaknya. Dan di daerah sini
tentu tidak ada yang santai karena memang tidak ada yang dilihat. Nah, begitu kita ke kanan ke Kitzo, ya, arah pertama di Kitzo, kita lihat, nah sudah mulai ramai betul, ternyata di dalam sangat ramai. Nah ini berjubel ya, kita berada di dunia anak ya, Kitzo. Ramai, itu ada tulisan Kebun Binatang Surabaya, ini berarti di pintu masuk ke kiri sedikit. Ramai betul. Nah ini terus kita akan ke selatan untuk ke area kolam renang dan Kitzo. Ramainya seperti ini karena memang mungkin anak-anak ya. Nanti kita lihat yang di dalam. Ini areal anak-anak. Kita disuguhi oleh udah laut ya. Berang-berang. Ya. Berang-berang ya. Nah, itu yang melihat sangat banyak. Nah, disuguhi oleh berang-berang. Lalu kita ke selatan lagi. Nah, itu semua berduduk. Ada yang duduk di bawah untuk makan-makan, membawa nasi dari rumah tentunya. Kita akan ke dunia anak. Nah, sangat ramai itu di ujung-ujung itu penuh. Andai kita lelah, susah untuk duduk karena sudah penuh. Penuh, ini wilayah Kitzo ya. Anak-anak bagian paling timur dekat jalan raya. Kita akan masuk ya ke Kitzo. Masuk harus bayar lagi, tetapi kita sudah satu paket di depan 20.000, untuk sisa 5.000 sebagai tiket tambahan untuk lihat apa saja. Sangat padat, ini masih di bagian timur. Ini bagian burung ya, bagian di Kitzo itu sebelah baratnya ada kumpulan burung bangau ya. Nah, masih di Kitzo. Ini suasananya, kita lihat. Ya memang ini kebun binatang yang merakyat karena harganya sangat murah, 15.000. Tempat lain sudah ratusan ribu ketika terkait dengan perhewanan ya, pemandangan hewan seperti di wilayah wisata selatan. Di sini cukup 15.000 sehingga cukup murah, sehingga pengunjungnya sangat banyak, membludak. Dan cukup menghibur, banyak hewan-hewan yang bisa dinikmati. Kita masuk ke zona anak Kitzo. Nah, tiket kita akan diperiksa apakah ada barcode-nya. Kalau tidak, kita bisa beli, itu ada di loket sebelah kiri. Nah, kita lihat di area Kitzo ada hewan-hewan apa? Ada ikan. Hewan-hewan yang disukai oleh anak ya, ada kelinci, ada marmut, kemudian ada iguana di sini, ada burung beo. Loh, ramainya, tuh, ramai betul. Ini burung. Nah sekarang kita keluar, di luar kita lihat, tuh di luar pun ramai. Kita bergeser keluar setelah dari Kitzo, tetap padat ya, tapi masih bisa kita berjalan ya, masih bisa berjalan tanpa harus empet-empetan seperti lihat konser ya. Banyak orang bersantai di kolam renang anak ya. Nah, kita berjalan lagi, penuh sekali. Anak-anak cukup ceria, senang ketika di kebun binatang. Dia merasa nyaman ya.
Udaranya juga cukup segar di tengah kota. Pada liburan biasanya Sabtu atau Minggu memang kebun binatang ramai, tapi kali ini di akhir tahun sangat ramai dikunjungi pas bertepatan hari Minggu menjelang tahun baru tanggal 29 Desember. Pengunjungnya membludak di semua sisi ya, semua alur, semua jalan. Wah, ini di jalan utama dalam ya, arah ke monyet-monyet ya. Tuh ramai sekali tuh. Ramai betul. Kanan ini jerapah, di wilayah jerapah itu kita bisa naik jerapah sambil membayar, tapi ramai. Ini orang-orang bersantai setelah keliling. Riuh, ramai, udara tetap segar, dan semua menikmati ya, menikmati dengan keramaian ini. Lalu kita juga masih bisa leluasa ke kanan ke kiri, tetapi memang pengunjungnya sangat banyak, sehingga kalau kita membawa anak lepas dari pantauan, lepas dari gandengan, akan susah kita mencari. Meskipun nanti ada informasi yang bisa disampaikan, tetapi di bagian selatan kurang banyak terdengar ya. Ini loh ramai. Jadi ada hilir mudik ya, ada yang ke sana, ke barat, ada yang ke timur. Nah tentu tampaknya perlu dibuat alur ya. Ini ramai sekali. Ini wisata yang sangat murah di Surabaya. Harga tiket per orang hanya 15.000, bolak-balik diulang karena memang KM Bintang merasakan sangat murah. Tetapi jangan dinaikkan karena harga itu betul-betul harga yang mampu menjangkau kelas yang paling bawah. Sangat menjangkau kelas yang paling bawah karena dengan tiket itu sisa uangnya bisa untuk jajan di dalam ya, bisa untuk membeli yang lainnya, dan nampaknya kerakyatan itu yang bagus. Surabaya memakai sistem yang penting rakyat puas. Dengan begitu tiketnya sangat murah. Nah, risiko dari murah adalah ramai sekali, tetapi kebersihan terjaga. Setiap saat ada pembersih yang datang untuk menyingkirkan sampah-sampah, dan penjagaan juga ketat. Banyak petugas-petugas yang lalu lalang yang siap untuk membantu, lalu ada yang bawa sapu, bawa tong sampah untuk membersihkan kiri dan kanan. Kita lihat ini wilayah Banteng ya. Nah tuh pengunjungnya kanan, coba lihat. Nah banyak membludak. Nah ini ibu-ibu berseragam, lalu penuh, termasuk semua berfungsi, kapal berfungsi, lalu kapal dayung juga berfungsi, semua dimanfaatkan ya. Ada kereta mini, ada sepeda listrik yang disewakan. Ini tempat sampah ada di mana-mana, sehingga kita juga membuang sampah kita ke tempatnya. Nah, santai, semuanya santai. Nah, kita bisa menikmati santai di tengah ini, di daerah Menara ya, daerah singa, harimau dan singa. Cukup menikmati meskipun ramai, masyarakat mendapatkan penyegaran. Audio Jungle.